Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 5B. Pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai 10 pedoman gizi seimbang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafila Hepikurota Aini dengan NIM J310-2071. Perkenalkan, nama saya Rindi Febriana dengan NIM J310-2072. Perkenalkan, saya Mega Kartika Putri dengan NIM J310200091. Gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang berdasarkan pada jenis dan jumlah zat gizi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Nah, kebutuhan gizi ini berdasarkan beberapa prinsip nih teman-teman. Yang pertama adalah keanekaragaman pangan. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Yang ketiga adalah perilaku hidup sehat. Dan yang terakhir adalah mempertahankan berat badan normal. Nah, hal-hal tersebut itu digunakan untuk mencegah adanya gangguan gizi. Oleh karena itu muncullah pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini digunakan untuk mencegah adanya gangguan gizi. Dan pedoman gizi seimbang ini juga disusun berdasarkan kebutuhan yang berbeda pada setiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik masing-masing individu. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 10 pedoman gizi seimbang yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kita membutuhkan jenis pangan yang beragam untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, dan yang lainnya. Nah, yang kedua nih, ada batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak. Nah, kenapa sih? Karena asupan itu apabila dikonsumsi secara berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu. Nah, maka dari itu Kemenkes RI menganjurkan untuk mengonsumsi tidak lebih dari 4 sendok makan gula, 3 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak per harinya. Yang ketiga, lakukanlah aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Lakukanlah aktivitas fisik ringan selama 5-10 menit dan aktivitas selama 30 menit setiap harinya. Dengan aktivitas fisik yang cukup, berat badan kita juga akan lebih terjaga di rentang ideal. Dengan ini, kita pun terhindar dari risiko obesitas dan beragam penyakit lainnya. Yang keempat, ada biasakan konsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi. Nah, walaupun kita dianjurkan untuk mengonsumsi lauk pauk berprotein tinggi, tapi kita juga harus memilih lauk pauk yang rendah lemak. Nah, di antara protein hewani dan nabati, di antara keduanya itu yang terbaik untuk dikonsumsi adalah daging tanpa lemak dan ikan. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan, menjadi salah satu upaya dalam mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang bisa menyebabkan penyakit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir adalah cara terbaik untuk menghentikan penyebaran kuman penyakit infeksi. Yang keenam, ada biasakan sarapan pagi. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa waktu sarapan pagi itu adalah waktu makan yang paling penting dalam satu hari. Bahkan, sarapan dengan menu yang sehat terbukti bermanfaat untuk menambah energi, membuat tubuh ideal, serta meningkatkan konsentrasi dan mencegah penyakit. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Umumnya, kita direkomendasikan untuk minum air putih 8-10 gelas per hari. Ini akan membantu fungsi ginjal dan mengganti cairan tubuh yang hilang, serta menjaga tubuh untuk terus berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedelapan adalah banyak makan buah dan sayur. Buah dan sayur ini tidak bisa kita pisahkan karena keduanya memiliki berbagai macam manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Buah dan sayur mengandung vitamin dan mineral serta serat yang digunakan untuk mencegah berbagai penyakit.
kita dianjurkan untuk mengonsumsi 2 porsi sayur dan 2-3 porsi buah di setiap harinya. 9. Biasakan membaca label pada kemasan makanan. Penting bagi kita untuk mengetahui komposisi, zat gizi, label, sertifikasi, dan kadaluarsa suatu produk yang akan dikonsumsi. Ini akan memudahkan kita untuk memilih asupan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Yang ke-10, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nikmati setiap makanan yang masuk ke dalam mulut dengan sepenuh hati. Dengan menikmati setiap kunyahan makanan, kita turut mewujudkan cara makan yang terbaik, yaitu dikunyah perlahan dan tidak tergesa-gesa. Kita harus bersyukur karena hidup di negeri yang kaya akan sumber makanan. Pemenuhan gizi yang baik dan seimbang akan meningkatkan kesehatan setiap individu dan masyarakat secara lebih luas. Untuk itu, mari kita mulai menerapkan 10 pedoman gizi seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.